Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para orang tua yang begitu banyak hadir, yang gak kesebut tapi udah disebutin duluan tadi sama guru kita Ustaz Muhammad Fajar Maulana. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para guru-guru kita yang hadir, terkhusus calon tamunya Allah, orang tua kami, Ayahanda Ustadz Haji Abidin Nur beserta seluruh keluarga besarnya, para bapak hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambahin doang, ini bukan ceramah, itu kita kongko aja, bahwa ada 3 panggilan dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Yang pertama, panggilan tanah suci, yaitu ibadah haji atau umroh. Di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, semuanya tidak ada tertulis, bahkan dikasih nama di Quran. Tapi ketika rukun Islam yang kelima ada yang namanya haji, maka dalam Al-Quran disebut surah Al-Hajj. Ada surah Al-Hajj berarti haji. Ini khusus, dikhususkan untuk ibadah haji. Maka panggilan tanah suci ini kita sudah dipanggil duluan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka haji ini ibadah yang beda dengan ibadah yang lain. Bukan hanya sekedar ibadah qauliyah, tapi qauliyah dan fi'liyah. Dan ibadah haji ini dimulai dengan husnul niyah, luruskan niat, semata-mata niat karena Allah. Karena begitu besar pelaksanaan haji, baik tenaga, pikiran maupun mental serta harta. Maka ayatnya di Quran jelas bang, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dimulai dengan kalimat walillah, agar ibadah haji ini benar-benar semata-mata karena Allah. Karena begitu banyak pengorbanan yang dikeluarkan. Dari mulai daftar haji udah pakai duit. Ini bicara finansial. Suntik meningitis, kesehatan, manasik, macam-macam tuh ngeluarin duit. Termasuk malam ini bikin acara pakai duit. Walimatus safar, nyewa son, makanan dikeluarin kan pakai duit. Man gak nyewa tenda ini mah, karena man udah tahu ada pawangnya gak hujan malam. Guru-guru yang hadir disiapin bisyarahnya pulang. Sejuta. Kita mau orang udah dibayar, kata Jamal, itu kata dia. Nggak apa-apa namanya WCS.
Jadi banyak yang dikeluarkan harta, tenaga, pikirannya. Panggilan haji ini sesuai yang Allah panggil melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kita yang belum berangkat haji, jangan kecil hati, jangan pesimis. Jangan pakai ngomong di hati, ya tak boro-boro haji, bocah aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan ngomong begitu. Begitu banyak Allah kasih keajaiban orang yang nggak kelihatannya nggak mampu berangkat umroh, berangkat haji, tapi bisa berangkat melalui jalannya masing-masing. Ilaihi sabila, ada aja jalannya Pak. Nah hadis bin Ni'mah, kita berangkat umroh aja, alhamdulillah sampai sekarang nggak ngeluarin duit saya Pak. Karena emang ada aja travel yang ngajak. Dibuat endorse doang foto kita umroh bersama Ustadz Tile, banyak langsung jamaah. Makanya tadi saya kemarin gak niat ada acara di sini, nggak tahu, pengen silaturahim aja, pengen mecah keuntungan bagi aman. Alhamdulillah punya kantor baru. Kantor baru Bang. Kantor baru. Berkah, ada aja jalannya yang Allah kasih. Ada jamaah emak-emak di kampung saya Bang, ngajinya getol banget. Satu hari dia ngaji jalan getol banget Bang. Nyeberangi jalan keserempet mobil, tabrak, bawa ke rumah sakit. Itu yang nabrak, dia minta maaf, maafin Bu Haji, saya bawa mobil meleng, saya ngelamun, saya tabrak, pokoknya seluruh biaya rumah sakit saya yang bayar. Kata yang nabrak, yang ditabrak nenek-nenek, jangan manggil saya Haji apa, saya belum haji nih Pak. Oh, akhirnya Allah bukain pintu hati yang nabrak, diberangkatin haji, lantaran ketabrak. Makanya pengen berangkat aja besok, jalanan aja udah Pak. Yang pulang aja mau nengok kayak kagak, ke jalan aja, ketabrak. Dia nggak haji kagak, umroh kagak, ringsek dia. Ada Allah kasih jalannya. Panggilan tanah suci haji. Ada yang kedua, panggilan tanah air. Artinya apa? Cinta negara kita. Tanah tumpah darah kita Indonesia. Cikal bakal berebutnya negara kita dari penjajahan kan orang-orang tua kita. Ketika panggilan tanah air sudah manggil kita berjuang mempertahankan NKRI. Ini sekarang kan panggilan kita untuk tanah air udah siap Bang. Karena nih 2024 udah mulai. Kenapa? Terakhir Pak, Indonesia mau direbut oleh negara Cina, negara asing. Kalau 2024 mereka lagi yang jadi, udah habis. Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil, negara Bekasi, negara Jakarta, negara Cirebon, negara banyak daerah Indramayu. Pecah semuanya. Kita pengen kesatuan, itu panggilan tanah air udah mulai dipanggil kita. Maka persiapin dari sekarang, jangan sampai umat Islam ketipu lagi, jangan sampai umat Islam kebawa lagi. Mudah diacak-acak, mudah diobok-obok, gampang diterima, gampang disogok, gampang diacak-acak. Makanya ngeri sekarang. Makanya udah dah, kita persatukan persepsi. Tumpuan kita cuma satu, Pak Anies. Biarin kampanye. Dia aja pada kampanye. Kan Anies tingkatan agar negara Indonesia sejahtera. Dulu dibully, dikatain, dihina apa aja. Tapi alhamdulillah beliau luar biasa. Dijegal, tapi alhamdulillah berhasil. Formula E kemarin 150 negara yang nonton. Sponsornya mana ada, BUMN. Presidennya nyampe, menteri pada nyampe, tapi sponsor BUMN nggak ada. Kan enak banget kita. Tapi beliau berhasil, bangga, senyum selalu ditebarkan. Makanya udah nggak ada pilihan lain. Ini panggilan tanah air. Kita udah kalau udah panggilan tanah air udah. Ya, dari R itu namanya. Jadi mau ngomong dari R. Sono Ji, lo tadi ngomongin haji, mau ngomongin haji. Bukan. Ngomongin lain-lain. Dari R dan ngomongin sama.
1.000 real. Berapa juta 1.000 real? Ya segitu ya. Masjid apa ya? Masya Allah. Fajar Hidayat. Yang ketiga panggilan tanah kusir. Masjid apa? Ada panggilan tanah suci, panggilan tanah air, panggilan tanah kusir. Rawani. Artinya apa? Rawani. Maka orang berangkat Rawani, haji namanya mirip Rawani. seperti orang yang meninggal dunia. Rawani. Mau berangkat besok Ustaz Haji Abidin diadain dulu bang. Ada nih keluarga pada nangis semua dibaca sholawat dustur sama Ustaz Topik Boin Kadut. Nah emang ada di paspornya saya lihat. Salah nyebut waktu bikin paspor. Orang jisan apa jazi, jadi salah sebut. Dibacain sholawat dustur, diadanin bang, sama orang mati juga diadanin. Masuk ke dalam kubur sebelum ditutup amal tiang liang lahat tuh, sama apa sih namanya, dinding ari sama papan, diadanin dulu kok mati, baru ditutup pakai papan. Man papannya jangan dinongorin. Yang kedua 3 sampai 9 emang menutup warung. Sama diantar di komati. Diantar bang. Oh, keluarga semuanya pada nganter, anak cucu mantu nganter, semuanya dalam keadaan sedih, nganter berangkat ke bandara. Semuanya ngikut. Sama orang mati ikut nganter semuanya, berangkat semuanya. Nyampe ke tanah kuburan, pulang lagi. Habis nganterin dari bandara, pulang. Mau ngapain? Mau nggak ada ongkosnya ke sono. Pulang lagi. Tinggalin harta, rumah ditinggalin, sertifikat ditinggalin, anak ditinggalin, semua ditinggalin. Antar semua orang ada kendaraannya, disiapin bus. Wah, ada bus yang bisa nganter. Sama orang meninggal juga ada kendaraannya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Pokoknya siapapun masuk mati itu. RT mati teh, lah kurung batang. Biar kata RW mati tetap. Ustaz mati. Semuanya mirip. Maka orang yang sudah berangkat haji sampai ke tanah suci, kita yang ditinggalkan di tanah air doain. Sama orang meninggal dunia, kelar dikubur, ada sedekah, apa namanya? Sedekah turun tanah. Ada tahlilan. Didoain tuh. Maka malam ini Ustaz Kiai Haji Abidin Nur didoain nama kita semua. Ini yang bikin dijaga oleh Allah karomah daripada bacaan Ratibul Hadas. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Beliau wafat 94. Selama hidup beliau sudah hampir 60 kali pergi haji, tiap tahun berangkat. Waktu itu zaman pakai naik kapal laut. Itu ada kisah yang luar biasa. Ketika naik kapal laut, ada badai topan, diumumin sama nahkoda. Begitu besar tuh badai topan menghantam kapal. Akhirnya Buya menginstruksikan kepada seluruh jamaah haji yang ada di kapal itu, ayo baca Ratibul Hadad dan baca Barzanji. Dibaca, alhamdulillah dengan karomah Ratibul Hadad itu badai pergi, tidak menghantam kapal yang dilalui, yang ditumpangi beliau. Tuh yang macam-macam sama Ratib bang. Ini Ratib agen doa. Mau minta apa aja ada di situ. Nempatin rumah Ratib, ya kan? Ratib biar berkah. Apalagi berangkat umroh, walimatul safar, walimatul haji begini doa. Di situ ada agen doa yang luar biasa. Ini doa-doa kita nyampe kepada beliau. Pengalaman kemarin luar biasa, bang. Setiap umroh, saya pribadi orangnya nggak pernah olahraga. Boro-boro kali main badminton gitu, lari main bola kagak, deket dikit-dikit ngerintik ya. Orangnya saya jangankan sakitnya, saya ada yang ngenes, apalagi sakitnya meriang, dikit-dikit meriang. Tapi alhamdulillah sampai ke tanah suci, alhamdulillah gagah bang, kagak sama sekali meriang, kagak sama sekali batuk pilek, alhamdulillah sehat aja, kemana aja ngayap tengah malam. Udah topik apa lagi di sana, masya Allah, lontar real. Beliau ngelontar real kan jumroh real sama Ustaz Ahen dia berdua-duaan nganterin muluk gaet-gaet
rapi 84 kemarin diajak semua bu loh girang-girang buat nenek-nenek bang. Alhamdulillah bikin umroh pertama lancar, pulang naik ekskalator ada nenek-nenek 4 orang nangis. Kenapa nek nangis? Belum berangkat umroh ditinggal orang berempat. Alhamdulillah Haji Ahmad lagi, ini mah kagak ada pusatnya Haji Ahmad di sana. Wah semuanya gua apa kemana aja, wah di broadcast ke grup. Siapa yang mau makanan Albek, list semua, pada ada aja yang list. Oh siapa yang mau wakaf Quran, banyak kok yang list. Ada aja. Kita mau ke Jabal Nur, ayo berangkat nih, harga segini, ada aja yang list. Enak bener jadi Haji Ahmad di sana. Alhamdulillah berkah bener ya. Nurut banget kata-kata pimpinan. Agak ada bisa duitnya mah. Insya Allah berkah Pak, sehat. Maka doa ini yang langsung mustajab. Nah nanti kita disuruh doain. Guru Abi nyampe ke tanah suci Makkah, Madinatul Munawwarah, datang ke masuk ke dalam Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah. Siapapun yang pertama kali ngelihat Ka'bah pasti mengucurkan air mata, nangis di situ. Maka sebelum berangkat kan beliau sholat sunnah taubat, sholat sunnah safar, dilakukan di rumah, dilakukan di masjid sini. Masya Allah, minta ampun, niat semata-mata karena Allah. Depan Ka'bah kita ngomong, ya Allah ya Rabb, saya datang kemari dari Jati Asih, dari kampung, kagak bawa apa-apa, melainkan dosa dan kesalahan yang begitu banyak. Ya Allah, mohon sekarang ampunin semua ya Rabb, dosa-dosa kesalahan saya. Diusap, doa diijabah di depan Ka'bah, di depan Multazam. Nangis di situ bang, maka doanya diusap. Makanya nggak ada balasan yang kagak-kagak di sono. Kenapa? Udah tobat duluan di sini. Tadi cerita-cerita begitu banyak bang. Saya punya teman orang Bintara pergi umroh bareng, emang bocah mulutnya lemes, pakai baju ihram jalan masuk jijik, lihat jijik, barang Arab udah gede banget sih. Jangan ada gitu. Perempuan dilihat, bener bang, lagi sa'i dia ngeliat mukanya gituan mau di tembok. Bacaan gituan katanya. Duh Allah, kenapa? Kebukti bang, bener-bener. Jangan ngomong sembarangan di sana. Apalagi pakai baju ihram, memang larangannya luar biasa. Begitu banyak pengajian, banyak lama-lama pakai baju ihram bang. Kadang sering lupa kita di sana. Bener. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana kalau saya tuah bareng sama bini saya? Haji Ahmad ngomong, bila perlu jangan dulu. Kalau bareng tuah sama bini, ngerinya timbul syahwat, kegesek. Yang namanya nggak pakai apa-apa bang. Lah kalau gitu kegesek dikit, apalagi yang otogannya tinggi, gua gede banget. Bener-bener ini bang. Iya Allah. Tuh, maka dianjurin jangan kalau tuah bareng bini, bila perlu misah. Itu semua kita minta kepada Allah, ya enggak? Dosa-dosa kita dirontokin semua, diusap, disana dihapus. Maka orang yang pulang haji dosanya rontok semua. Di sana dosanya dirontokin, dihapus semuanya oleh Allah. Karena dosa kesalahan kita, udah kita minta maaf malam ini. Beliau tadi musafahah sama kita, ridhoin, ikhlasin keberangkatan beliau, ikhlas berangkat beliau, ya enggak? Melepas kepergian beliau menuju ke tanah suci. Di sana beliau melebur dosa kesalahan, minta ampun, dosanya hapus semuanya, diusap. Ditipek, akhirnya apa? Ada orang yang gak punya dosa, rezekinya lancar, alhamdulillah. Masya Allah bang, enak rasanya. Nah doa-doa yang kita panjatin malam ini yakin diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bedanya Indonesia dengan Arab Saudi, di Makkah ada yang namanya maqamul ijabah, di sini sa'atul ijabah. Waktu-waktu yang diijabah oleh Allah doa-doa kita. Salah satunya malam ini doaul arba'in ka doail wali. Doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali, langsung tembus didengar oleh Allah. Bang Haji Abidin sehat walafiat. Sehat besok. Apalagi beliau besok bawa rombongan sampai 200 lebih bang, 400 kurang. Kepala kloter. Kita aja bawa jamaah 40 ji, bagaimana rasanya, apalagi buat 300 nenek yang hilang, yang biar macam-macam. Kemarin ada jamaah apa kelamaan nunggu di bus, biar di bus. Bener-bener ini mah bukan cerita bohong ya, betul dia. Lama tuh handlingnya, nungguin koper lama
kita dikit ya bos di air tuh yakin berak bang bos di baku bilang udah lo kita para supir marah-marah baru kali ini mau bisa diberakin ternyata gitu marah-marah tuh. Masya Allah. Karena Allah pelihara. Wa man dakhalahu kana amina. Kalau sudah masuk ke negeri Makkah Madinah, Masjidil Haram, tanah haram diaman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang Bang, alhamdulillah disuruh bebas, enggak pakai masker udah enggak ada yang pakai maskeran Bang. Disuruh alhamdulillah. Cuman waktu kemarin kita kalau masuk ke Raudhah masih pakai aplikasi, namanya aplikasi Tawakalna. Kalau mau masuk ke situ ya daftar dulu lewat aplikasi bisa masuk ke Raudhah. Ya enggak, tapi kalau ke Mekah sekarang aturannya kemarin umroh itu harus pakai baju ihram, bisa masuk dekat ke Ka'bah. Kalau pakai baju biasa di lantai 2, lantai 3 bisa naik. Tapi alhamdulillah besok haji insyaallah mudah-mudahan nih peraturan bisa berubah lagi. Karena tahun ini peraturan orang berangkat haji umur 65 nggak boleh berangkat. Mungkin dilihat dari usia dan masih masa-masa transisi COVID, ya barangkali mungkin bisa mudah-mudahan bisa berubah lagi nih. Ya, karena memang aturan mereka orang maunya aja di aturan sono, maunya dia aturan asal kata begini, udah begitu se-Indonesia itu se-dunia pokoknya. Makanya luar biasa sekarang umroh dibuka sebesar-besarnya, peraturannya haji dibatasi. Itu. Kenapa? Karena memang yang paling banyak sedunia orang Indonesia yang berangkat haji umroh. Makanya kita kan pengen ada perubahan Bang untuk jamaah kita nih haji Indonesia terutama. Masya Allah, dulu zaman Pak Harto, Bapak nih almarhum pergi haji tahun 96 berangkat haji. Itu daftar 2 minggu sebelum berangkat, berangkat langsung. Kenapa? Karena ketika dapat jatah kuota dari kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia umpama 250.000, enggak 250.000 jamaah haji, itu semuanya duit dibayar dulu Bang sama pemerintah kita, dibayar sama Pak Harto nih, gue bayar semuanya ya 250.000 kuota, gue bayar berangkat haji. Orang berangkat haji akhirnya kagak nunggu, nggak ada namanya waiting list. Sekarang bocah umur 12 tahun daftarin haji, berangkat 30 tahun lagi, berarti udah 42 umurnya baru berangkat haji. Ini yang mesti dirubah. Begitu banyak lahan di Makkah, ingat di Arab Saudi banyak lahan. Kenapa sampai detik ini Indonesia nggak punya hotel untuk orang jamaah haji? Ini kita perluin Bang. Duit kita dikumpulin dulu, didepositoin, kumpulin. Enggak 92 triliun kemarin habis buat jalanan. Ini biar rekam-rekam apa? Iya tidak enak Bang. Duit BPJS diembat juga. Katanya Mandalika nggak pakai duit BUMN dipakai. Agak pakai duit BUMN, tapi sekarang diajar terus, dilacak terus. Dari mana sumbernya? KPK turun lagi. Selesai turun lagi, Paris panggil lagi, maka KPK kan PA. Kita enak ini Bang, makanya ada perubahan. Makanya cari-cari mulu ini, enak pas ya. Makanya ya. Belum dikasih makan begini. Jam 3 tadi, kalau kita agak tekor, agak bina sudu. Amat, pikiran kali dia. Ya Allah, Masya Allah. Nih makanya kita kepengen Bang. Kita pengen tuh, Masya Allah doa kita minta titip sama beliau dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberangkatan jamaah haji beliau wabil khusus dan umumnya buat jamaah Indonesia yang berangkat haji tahun ini, Allah berikan sehat walafiat, selamat kembali ke tanah air, selamat sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan insya Allah Allah jaga, Allah pelihara beliau beserta rombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya panggilan 3 ini kita bisa jalanin. Panggilan tanah suci, panggilan tanah air, dan panggilan tanah kusir. Udah pasti ini mah nggak pakai kita jalanin, nyampe sendiri ini mah. Tungguin aja kita Bang ya. Masya Allah, mudah-mudahan doa-doa kita malam ini dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita ikhlaskan keberangkatan beliau agar menuju ke tanah suci. Allah permudah, Allah gampangin semuanya, rezekinya lancar, sehat walafiat. Yang penting sehat dan sehat. Banyakin sabar kudu banyak. Sabar. Kenapa? Karena memang beda Bang. Satu dunia kumpul jadi satu, beda suku, beda bahasa, beda negara, beda kulit, macam-macam dah. Orang sono mah Bang, kalau kita samain kita bisa terkelap juga kalau di semuanya. Macam-macam nih orang bawa hitam kita, kepala kita lagi sujud diinjak, mau dilangkah-langkahin, macam-macam ada.
Ya Allah mana baunya, orang sengir batunya, kita katanya diam aja bang, ada yang begitu. Orang di sana bukan hitam bang, bukan warna hitam, coklat tua, biru bang. Tidak itu orang macam-macam, ada yang biru, bukan hitam lagi biru. Kita lihat udah matanya kelap-kelip, macam-macam dah. Mudah-mudahan enggak sesuatu yang kagak enak rasain telan sendiri. Tapi kita berharap enak ini makanan, enak semuanya. Amin. Kita banyak husnuzon, banyak sabar. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.